Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santri. Di sini saya akan menjelaskan hasil modifikasi modul ajar yang telah saya lakukan sebagai ujian tengah semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada kegiatan PPL 1, saya telah melaksanakan kegiatan observasi dan asistensi mengajar di kelas 12 IPA 4. Latar belakang peserta didik di kelas ini sebagian besar memiliki latar belakang etnis dan budaya yang serupa. Hal ini disebabkan oleh penerapan sistem zonasi yang memastikan bahwa peserta didik berasal dari wilayah yang sama. Meski demikian, terdapat keragaman dalam status sosial ekonomi peserta didik. Hal ini terlihat dari perbedaan kemampuan untuk mendukung keperluan belajar seperti alat tulis ataupun perangkat digital, yang sedikit banyak mempengaruhi kesiapan belajar masing-masing individu. Kemudian yang kedua, perkembangan belajar peserta didik. Secara umum, peserta didik di kelas 12 IPA 4 berada pada rentang usia 17 hingga 18 tahun, yang berarti mereka telah berada pada tahap perkembangan kognitif operasional formal. Pada tahap ini, seharusnya sudah mampu berabstrak, logis, dan hipotesis. Namun, kemampuan dalam menerapkan pengetahuan ini dalam konteks pembelajaran seringkali masih beragam. Beberapa peserta didik menunjukkan kemampuan untuk memahami konsep-konsep kompleks dengan cepat, sementara yang lainnya memerlukan waktu yang lebih lama untuk menguasainya. Yang ketiga, aspek kesiapan belajar. Kesiapan belajar peserta didik di kelas ini cukup bervariasi. Ada peserta didik yang sudah siap untuk belajar dan mengikuti pelajaran dengan penuh antusias, namun ada pula yang kurang siap dan tampak kesulitan memahami materi. Dan yang terakhir, proses pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran yang saya amati di kelas 12 IPA 4 lebih banyak berpusat pada guru dan yang menyampaikan materi dan memberikan soal latihan untuk dikerjakan oleh peserta didik. Meskipun metode ini cukup efektif dalam memastikan bahwa peserta didik mendapatkan informasi yang diperlukan, variasi dalam metode penyampaian mungkin ditingkatkan. Selanjutnya, hasil modifikasi modul ajar. Informasi umum pada modul ajar yang diberikan oleh guru Pamong hanya memuat identitas modul, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, dan media pembelajaran yang digunakan. Pada modifikasi yang saya lakukan, saya menambahkan kemampuan awal yang diperlukan dalam pembelajaran, profil pelajar Pancasila, media pembelajaran, model pembelajaran, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, dan pertanyaan pemantik. Selanjutnya, rancangan kegiatan pembelajaran. Pada modul ajar yang diberikan oleh guru Pamong, kegiatan pendahuluan dilaksanakan dalam alokasi waktu 20 menit. Modifikasi yang saya lakukan, alokasi waktu untuk kegiatan pendahuluan, saya modifikasi menjadi 15 menit. Modifikasi kegiatan pembelajaran selanjutnya saya lakukan di kegiatan inti. Pada modul ajar yang diberikan oleh guru, kegiatan inti hanya terbatas pada penyampaian materi oleh guru, lalu kemudian peserta didik mengerjakan soal secara berkelompok tanpa dipresentasikan. Sedangkan pada modifikasi yang saya lakukan, guru menyampaikan materi, peserta didik kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu mengerjakan LKPD yang diberikan dengan soal yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan kemampuan pemahamannya. Kemudian, peserta didik akan mempresentasikan hasil pekerjaan LKPD-nya di depan kelas untuk didiskusikan secara bersama. Modifikasi lain yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran adalah pada bagian penutup. Pada modul ajar yang diberikan oleh guru, kegiatan penutup dilakukan selama 15 menit dengan 3 kegiatan, yaitu merefleksikan kegiatan pembelajaran, guru memberikan tugas berupa soal post-test untuk diselesaikan, dan guru menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Modifikasi yang saya lakukan yaitu guru memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi dan yang telah dilakukan. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk merefleksikan apa yang telah dipelajari dan mengapresiasi kerjasama kelompok. Yang ketiga, guru memberikan kuis singkat dengan kuisis untuk evaluasi pemahaman. Penggunaan kuisis bertujuan agar
kegiatan pembelajaran lebih menarik. Kemudian, guru menginformasikan tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan mengajak peserta didik untuk bersyukur atas pembelajaran yang telah dilakukan dan berdoa penutup. Modifikasi lain yang saya lakukan pada modul ajar yang diberikan oleh guru adalah menambahkan refleksi peserta didik dan guru. Pada modul ajar yang diberikan oleh guru tidak mencantumkan refleksi peserta didik dan guru, sehingga pada modifikasi yang saya lakukan, saya menambahkan refleksi untuk peserta didik dan guru. Demikian pemaparan hasil modifikasi modul ajar yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.